Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Tahukah Anda, pada 12 September 2015, pukul 9.50 waktu Universal Time atau UT, atau sekitar pukul 16.50 sore waktu Indonesia Barat, para fisikawan dunia, terutama di bidang fisika astronomi dan relativitas umum, dikejutkan dengan sentuhan supermikro sebuah gelombang kosmik tak dikenal pada cermin laser interferometer milik Observatorium LIGO Amerika Serikat, yang merupakan detektor partikel atau gelombang kosmik super sensitif dan paling super sensitif di dunia. Saat itu, LIGO mendeteksi sebuah gelombang berukuran supermikro, bahkan ribuan kali lebih kecil dari diameter proton, di mana saat itu gelombang tersebut menabrak cermin laser interferometer yang super sangat sensitif hingga terlacak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata gelombang tersebut adalah hasil rambatan gravitational wave atau gelombang gravitasi yang telah diramalkan Einstein sejak 1919. Gelombang yang paling dicari dalam 100 tahun terakhir untuk membuktikan teori ruang waktu 4 dimensi relativitas umum. Lantas, seperti apa ya fakta gelombang gravitasi tersebut hingga membuat 3 ilmuwan LIGO diganjar Nobel Fisika pada 2017 kemarin? Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas fakta-fakta tentang gelombang gravitasi yang telah menjadi misteri dalam 1 abad terakhir ini. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Iya, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus pernah membahas tentang relativitas umum. Dan kali ini akan memudahkan teman-teman memahami tentang konsep gelombang gravitasi dan pengaruhnya dalam ruang waktu. Teman-teman wajib mengetahui sejarah berkembangnya berbagai teori gravitasi sejak pertama kali diteorikan oleh Isaac Newton pada 1987. Sebuah prinsip mekanika klasik yang ia tulis dalam buku legendarisnya, yakni Filosofi Naturalis Principia Mathematica atau prinsip matematika filsafat alam. Ya, menurut Newton, gravitasi bisa dietimologikan sebagai sebuah aksi tarik-menarik sebuah benda atau partikel terhadap partikel lain di alam semesta ini. Menurutnya, aksi tarik-menarik satu benda dengan yang lain difasilitasi oleh sebuah gaya yang kemudian kita sebut sebagai gravitasi. Teori gravitasi Newton cukup sederhana daripada relativitas umum Einstein. Newton menganggap setiap objek bermassa besar mampu menghasilkan gaya tarik yang akan menarik benda-benda kecil di sekitarnya. Bahkan dalam teori klasik, hipotesis Newtonian, ada yang namanya coupling gravitasi, di mana teori tersebut menganggap akumulasi energi inti bumilah yang menghasilkan gaya tarik tegak lurus untuk mempengaruhi benda-benda di permukaan bumi. Tapi intinya, Newton mengatakan bahwa gravitasi bergerak konstan pada bidang lurus. Setiap benda bermassa besar di alam semesta akan menarik benda-benda kecil di sekitarnya. Karena itulah, mengapa apel bisa jatuh ke permukaan bumi yang masanya jauh lebih besar? Atau mengapa kita bisa menapak di tanah? Mengapa planet-planet di tata surya terus terikat dan mengorbit di matahari? Ya, teori Newton sebenarnya sudah cukup baik untuk menjabarkan hal-hal sederhana tentang gravitasi. Tapi dalam beberapa kasus, teori Newton tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan besar, seperti apa yang membuat gravitasi bekerja, seperti apa bentuk medan gravitasi itu, atau mengapa orbit Merkurius bisa bergoyang atau mengalami precesi atau pergeseran sumbu rotasi, di mana selama 2 abad pertanyaan-pertanyaan besar tersebut menghantui alam imajinasi para fisikawan dan ilmuwan di era tersebut. Hingga pada awal abad ke-19, sang polimet kita, Profesor Albert Einstein, berhasil menyempurnakan teori gravitasi Newton, di mana Einstein berhasil menyusun makalah ilmiah yang berjudul Über Spezielle und die Allgemeine Relativitätstheorie, yang artinya hal tentang teori relativitas khusus dan relativitas umum pada 1918. Dalam relativitas umumnya, Einstein menggambarkan gravitasi merupakan bagian dari geometri ruang waktu di alam semesta. Relativitas umum mengungkap struktur tampak di alam semesta ini merupakan geometri 4 dimensi dengan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Di sini, Einstein menganggap bahwa gravitasi objek-objek bermassa besar seperti bumi yang mengikat bulan atau matahari yang mengikat planet-planet di tata surya merupakan imbas akumulasi ruang waktu 4 dimensi yang terdistorsi dan melengkung.
Jika pendahulunya Isaac Newton hanya menjabarkan bahwa gaya tarik objek besar yang mempengaruhi benda-benda kecil di sekitarnya terjadi secara konstan atau langsung. Berbeda dengan relativitas umum Einstein. Relativitas umum menggambarkan gravitasi terbentuk karena ruang waktu 4 dimensi alam semesta yang melengkung, terpengaruh oleh objek-objek bermasa besar di tata surya. Semakin besar masa objek di alam semesta, maka akan semakin besar ruang 4 dimensi yang terdistorsi hingga melengkung. Ya, lengkungan ruang waktu tersebut yang menciptakan arus gravitasi. Hal ini bisa kita amati dalam eksperimen trampolin. Ya, kain trampolin bisa kita ibaratkan sebagai ruang waktu yang memiliki densitas dan kerapatan. Saat Anda meletakkan bola pemberat atau sebuah planet di tengah-tengah kain, maka massa bola akan melengkungkan kain atau ruang waktu hingga membuat objek-objek kecil di sekitarnya akan mengalami pola orbital yang unik. Hal ini dapat kita lihat dalam perilaku orbital alam semesta. Setiap objek kecil di alam semesta pasti akan mengintari objek-objek besar di pusatnya. Contoh, planet-planet di tata surya mengorbit pada matahari di pusat tata surya, di mana matahari sendiri terletak di wilayah paling dasar ruang yang melengkung karena masanya adalah yang terbesar. Hal serupa juga terjadi pada skala besar seperti galaksi, di mana di pusat galaksi kita Bima Sakti terdapat lubang hitam supermasif Sagittarius A yang masanya paling besar, di mana di sana terdapat materi yang terkompresi dengan super dahsyat dan super sangat mikro pada skala Planck yang dihipotesakan sebagai bintang Planck yang merusak ruang waktu dan menciptakan keadaan singularitas hingga menghasilkan gravitasi yang sangat kuat. Begitu pula super gugus kita Virgo Supercluster yang tertarik ke Great Attractor, di mana di dalamnya terdapat gugus Norma yang masanya paling besar. Ya, relativitas umum sangat revolusioner dan jauh lebih akurat daripada teori Newtonian tentang gravitasi. Seperti masalah orbit Merkurius yang mengalami precesi atau perubahan utama pada sumbu rotasi. Ya, seperti yang diketahui, Merkurius yang merupakan planet terdekat dari matahari memiliki keunikan bentuk rotasi jika planet-planet lainnya berotasi pada jalur elips yang selalu sama. Hal serupa tidak terjadi pada Merkurius karena Merkurius akan mengalami precesi atau pergeseran sumbu rotasi setiap Merkurius berada pada posisi perihelionnya atau posisi terdekat dari matahari. Teori Newton tak dapat menjelaskan masalah ini, tapi relativitas umum sukses memecahkan masalah tersebut dengan akurat. Iya, diketahui pada fase perihelion atau posisi jarak terdekat matahari dengan Merkurius. Diketahui Merkurius terpengaruh gravitasi yang jauh lebih kuat hingga menariknya pada ruang melengkung terdalam. Hal tersebutlah yang menciptakan pergeseran sumbu rotasi pada Merkurius. Dan bukti lain juga akhirnya terungkap ketika pada 29 Mei 1919 Arthur Eddington, astronom Inggris, berhasil menunjukkan bukti empiris bahwa kelengkungan ruang waktu itu nyata, terutama setelah ia melakukan pengamatan bintang jauh di dekat matahari. Ya, pengamatan tersebut hanya bisa dilakukan saat terjadi gerhana matahari total. Dan hal tersebut akhirnya terjadi pada 29 Mei 1919 di Afrika Selatan. Eddington waktu itu harus menunjukkan bukti bahwa cahaya bintang jauh yang sebelumnya tertutup gerhana akan terlihat berbelok. Dan benar saja, saat cahaya bintang jauh tersebut melintasi kelengkungan ruang waktu di matahari, dan faktanya prediksi tersebut terbukti. Karena faktanya bintang jauh yang terlihat letaknya sedikit melebar dari posisinya semula. Itu artinya cahaya dari bintang jauh tersebut mengintari jalur melengkung. Peristiwa seperti itu saat ini disebut pelensaan gravitasi. Ya, dan masih banyak bukti-bukti lain yang akhirnya tervalidasi tentang teori relativitas umum. Dan asal Anda tahu, selain pembuktian-pembuktian di atas, Einstein juga pernah meramalkan adanya gelombang gravitasi atau gravitational wave yang akan selalu terjadi di alam semesta ini. Menurut Einstein, pengaruh gelombang gravitasi dapat terjadi saat benda-benda masif berakselerasi satu sama lain. Seperti ketika terjadi tabrakan lubang hitam atau bintang neutron. Akselerasi atau percepatan yang dialami oleh dua atau lebih bintang masif bermassa besar saat mereka saling mengorbit satu sama lain, maka akan mengganggu struktur ruang waktu di sekitarnya. Hal tersebut akan menciptakan fluktuasi gelombang yang akan merambat ke segala arah di alam semesta ini.
Ya, hal ini sangat sesuai dengan prinsip ruang waktu 4 dimensi yang menurutnya layaknya kain yang sangat lembut atau air yang tenang. Gangguan yang terjadi di ruang waktu akan menghasilkan riak dan gelombang yang akan menyebar di alam semesta. Gelombang tersebut akan merambat ke segala arah dengan intensitas berbeda-beda layaknya air. Semakin jauh objek dari pusat gelombang, maka gelombang yang sampai pada objek tersebut akan makin kecil. Dan hal itulah yang akhirnya terdeteksi untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, tepatnya pada 12 September 2015, di mana Pusat Observatorium LIGO Amerika Serikat menangkap undulasi dalam ruang waktu. Undulasi adalah peristiwa perambatan gelombang gravitasi saat sampai di bumi hingga pertama kali menyentuh lensa interferometer LIGO yang sangat super sensitif. Riak dan gelombang gravitasi tersebut benar-benar berukuran sangat super kecil, super mikro. Getaran dan gelombang terdeteksi hanya dengan ukuran 1000 kali lebih kecil daripada inti atom. Ya, hal itu dapat terjadi karena pusat gelombang gravitasi tersebut terletak sekitar 1,3 miliar tahun cahaya letaknya dari bumi, di mana peristiwa tersebut diciptakan oleh dua lubang hitam supermasif yang saling bertabrakan. Karena letak pusat gelombang sangat jauh, otomatis gelombang yang dapat dirasakan di bumi sangatlah super mikro. Kita tak akan bisa merasakannya. Lantas, bagaimana ya interferometer LIGO dapat mendeteksi gelombang yang super sangat mikro? Ya, tahukah Anda? Lensa interferometer LIGO super sangat sensitif. Lensa ini bekerja dengan memanfaatkan sinar laser yang terbelah ketika memasuki optik, di mana dua sinar laser kemudian melaju dalam tabung vakum panjang yang jaraknya sama persis. Di ujung tabung, lensa akan kembali memantulkan lagi hingga dua laser beam tersebut akan bertemu kembali secara bersamaan di lensa utama. Saat pertemuan inilah spektrum cahaya sinar laser disejajarkan sama persis. Pada posisi ini, kedua gelombang akan terdiam dan saling berhadapan. Karena sistem ini sangat super sensitif, setiap rambatan atau gelombang radiasi lain yang menabrak spektrum sejajar tersebut, bentuk sejajar akan berubah dan bergoyang. Ya, dari sinilah para ilmuwan kemudian mendeteksi kedatangan gelombang gravitasi rendah yang hanya berukuran 1000 kali lebih kecil daripada partikel proton pada tanggal 12 September 2015. Saat itu terjadi, pada dasarnya seluruh ruang waktu di bumi ini sebenarnya terdistorsi pengaruh gelombang tersebut. Tapi karena gelombang tersebut berukuran super sangat kecil atau mikro, peristiwa ini tidak dapat dirasakan oleh indera manusia. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus mengenai gravitational wave. Profesor Kardus dari LIGO Observatorium Louisiana, Amerika Serikat mengabarkan